Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Masalah Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Masalah Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan maqalah yang ke-43 dari bab Thulathi, bab yang isinya 3 nasihat. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan maqalah yang ke 54 ya. Kemarin yang terakhir 53, sekarang maqalah yang ke 54. Baik, langsung saja saya bacakan. Wal maqalatur rabi'atu wal khamsuna. Maqalah yang ke 54. Qila, dikatakan. Jadi ini yang mengatakan tidak disebutkan secara eksplisit ya. Al-ibadatu hirfatun. Wahanutuha al-khalwatu wa ra'su maliha at-taqwa wa ribhuha al-jannah. Ibadah itu adalah merupakan pekerjaan, usaha.
Lalu tokonya, toko dari usaha itu atau toko dari pekerjaan itu adalah menyendiri. Wa ra'su maliha at-taqwa, dan modalnya adalah at-taqwa, wa ribhu al-jannah, dan keuntungannya adalah surga. Jadi menarik ini ya. Dalam makalah yang ke-54 ini nyatakan ibadah itu diumpamakan seperti ibadah itu adalah pekerjaan. Ibadah itu dianggap sebagai pekerjaan, sebagai usaha. Nah, usaha ini kan ada tokonya, ada modalnya, ada untungnya ya. Nah, ternyata tokonya itu menyendiri, lalu kemudian modalnya takwa, dan keuntungannya itu surga. Mari coba kita bahas lebih detail ya dari apa yang sudah kita ketahui tentang isi dari makalah yang ke-54 ini. Al-ibadatu lillahi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hirfatun, adalah pekerjaan. Kalau orang Jawa bilang ya penggawean ya. Mungkin yang lain bisa disebut sebagai usaha ya. Profesi ya, macam-macam, bisa macam-macam itu istilahnya ya. Yang dimaksud dengan hirfah itu apa? Ay maksabun ya, yang dimaksud dengan hirfah itu ya maksab. Maksab itu maksudnya ya tadi itu pekerjaan itu atau usaha itu. Mingkul lijihatin, dilihat dari berbagai arah itu, dari berbagai segi itu. Sekali lagi yang namanya ibadah itu bisa disebut sebagai pekerjaan ya, nanti berbagai seginya yang tadi kita sudah sebutkan satu persatu tadi. Nah, ini menarik memang ya. Jadi sekali lagi ibadah diumpamakan seperti pekerjaan. Kalau kita baca Al-Quran, model-model penggambaran seperti ini juga kita temukan. Misalnya dalam surat apa itu? Surat At-Taubah gitu ya. Ayatnya berapa itu lupa saya. Ayat agak belakang-belakang ya. 100-an lebih kayaknya itu. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Jadi dalam ayat itu Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu telah membeli orang-orang mukmin ya, diri dan hartanya dengan surga. Ya. Nah, ini kan menarik ini ya. Jadi iman itu di dalam Al-Quran oleh Allah secara metafor digambarkan sebagai kontrak jual beli. Ya. Ya. Ada pembelinya, ada barang yang dibeli, ada harganya. Ya. Orang jual beli itu kan begitu ya. Ada yang beli, ada yang menjual, ada barang yang dijual,
ya, ada harganya, ya, ya begitu. Nah Allah kemudian menjelaskan ya, yang membeli siapa? Allah. Jadi kalau seseorang sudah melakukan syahadat, beriman pada Allah, menyatakan beriman pada Allah, itu sesungguhnya sudah terjadi kontrak jual beli antara orang mukmin tadi itu dengan Allah. Ya, Allah sebagai pembelinya yang menjual orang mukmin, yang dijual apa? Diri dan hartanya. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ya. Harganya adalah surga. Ya. Lalu ayat itu kemudian dilanjutkan ya. Yuqatiluna fi sabilillahi, ya. Fayaqtuluna wa yuqtalun, ya. Jadi orang yang beriman pada Allah itu karena dirinya sudah dijual, hartanya sudah dijual. Jadi pada hakikatnya orang yang beriman itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Wong semuanya sudah dijual kepada Allah. Sehingga orang yang beriman itu karena sudah menjual diri dan hartanya kepada Allah itu, sehingga diminta Allah apa saja itu mau. Ya, memang sebenarnya sudah dibeli oleh Allah itu. Suruh sholat mau, suruh zakat mau, suruh puasa mau, suruh haji mau, suruh membayar zakat mau, ya. Mau semua, ya. Bahkan sampai kalau misalnya kok diperintahkan berperang sekalipun, yang berperang itu kemudian lalu tidak ada pilihan lain kecuali membunuh atau terbunuh, ya. Itu juga orang yang beriman mau itu melakukan itu, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Jadi begitu ya, orang beriman itu begitu totalnya itu tunduk kepada Allah, karena memang tadi itu ya sudah menjual dirinya memang kepada Allah itu. Ya. Nah, ternyata masya Allah ya, iman itu kalau difahami dengan metafor jual beli itu seperti itu menjadi sangat mudah itu difahami. Ya. Nah orang beriman kalau kemudian diperintahkan Allah kok tidak mau, itu berarti sama aja dengan sudah menjual barang, tapi barangnya ketika mau digunakan yang membeli tidak boleh, ya. Ya. Nah orang beriman itu kalau sudah menjual apa yang dia sudah punya semuanya kepada Allah, ya ketika Allah membutuhkan ya diberikan itu. Nah, begitu kira-kira. Ya. Makanya dalam ayat yang lain ya Allah juga pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjuki perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, ya. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah, ya. Jadi iman pada Allah dan jihad fi sabilillah itu oleh Allah juga diibaratkan seperti perdagangan, ya. Menarik itu. Dan perdagangan di situ perdagangan yang tidak akan rugi. Karena apa? Karena betul-betul sampai bisa menyelamatkan kita dari siksa yang pedih. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengerti. Ya. Kalau kita mengerti, ya. Tapi orang seringkali tidak mengerti. Ya. Jadi sekali lagi, dalam Al-Quran pun kita jumpai yang namanya model-model penjelasan yang dengan memberikan semacam metafor, ya, semacam gambaran, ya, tentang sesuatu itu, ya. Tadi tentang iman, tentang jihad fisabilillah. Lah ini yang digambarkan itu ibadah. Ibadah itu ternyata seperti pekerjaan. Ya, ibadah itu pekerjaan. Ya.
Nah, ibadah sendiri saya kira Bapak sudah tahu ya, ibadah itu adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang manusia yang semata-mata didasari karena ketundukannya kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan dalam rangka juga untuk mendapatkan ridho Allah. Ya. Jadi luas sebenarnya pengertian ibadah itu. Makanya sering diklasifikasi ya, dibagi ibadah itu ada yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ya semua aktivitas ibadah yang memang sudah ditentukan sedemikian rupa ya. Syaratnya, rukunnya, tempatnya, waktunya, ya, tata caranya, ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdhah, ibadah khusus itu. Itu sudah ketentuannya jelas sekali itu. Nah, kita tinggal mengikuti ketentuan-ketentuan itu. Nah, ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, ya. Atau ibadah ibadah yang bersifat umum, itu ya mencakup semua aktivitas kita, apa saja itu, asal aktivitas itu tidak dalam rangka durhaka kepada Allah, ya, meskipun toh tidak ditentukan secara khusus, asal itu kita niatkan untuk Allah, mencari ridha Allah, ya, itu bisa disebut sebagai ibadah, ya. Seperti kita bekerja, kita menuntut ilmu, kita bersilaturahim, itu kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak secara eksplisit menunjukkan ibadah secara khusus itu tadi. Tapi kalau itu diniatkan ibadah, menjadi ibadah. Itu yang disebut dengan ibadah itu, atau ibadah ghairu mahdhah itu. Ya. Jadi makanya pentingnya niat itu di situ itu. Pentingnya niat itu bagaimana menjadikan semua apa yang kita lakukan itu lalu bernilai ibadah. Ya. Tidak hanya yang mahdhah saja. Kalau yang mahdhah jelas ya, sholat itu pasti jelas lah. Ya, orang tahu kalau itu sedang ibadah. Ya, orang puasa itu tahu kalau itu sedang ibadah. Ya. Ya, orang pergi haji itu tahu kalau itu sedang beribadah. Tapi kalau orang bekerja itu kan tidak tahu kalau itu sedang ibadah. Tapi kalau itu diniatkan dalam rangka mencari ridha Allah, bernilai ibadah. Orang menikah kalau diniatkan untuk mencari ridha Allah, bernilai ibadah. Sehingga niat menjadi sangat penting. Makanya Nabi SAW menyatakan innamal a'malu binniyah. Jadi amal itu tergantung niatnya, ya. Ada perbuatan-perbuatan yang seakan-akan seperti ibadah, ya. Tapi kalau niatnya tidak dalam rangka mencari ridha Allah, bisa hilang nilai ibadahnya. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang nampaknya seperti perbuatan duniawi, tapi kalau dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah, dia bisa bernilai ibadah. Makanya hati-hati kita di dalam meniatkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Ya, yang intinya ya semuanya supaya bisa bernilai ibadah tadi itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, di makalah yang ke-54 ini dinyatakan bahwa ibadah itu ternyata merupakan pekerjaan, dilihat dari segi apapun. Ya. Ya. Nah, lanjutannya ya, wahanutuha al-khalwah. Ya. Dan tokonya adalah khalwah itu apa ya? Khalwah itu menyepi, ya, menyendiri. Ya. Nah, ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan aidukanuha. Ya, adapun tokonya ya, tadi kan dinyatakan pekerjaan ya, pekerjaan atau usaha. Usaha itu ya pertama ada tokonya. Nah, tokonya apa itu? Tokonya ternyata muhadatsatus sirri ma'allahi ta'ala haitsu la ahada. Ya. Muhadatsah itu perbincangan asirriyah, secara secara rahasia bersama Allah. Ya.
ta'ala maha suci Allah haitsu la ahada, sekiranya tidak ada orang lain. Jadi ketika menyendiri itulah seseorang punya kesempatan besar untuk berbisik-bisik dengan Allah, ya, bermunajat kepada Allah, ya. Dan dengan khalwah, dengan menyendiri, dengan bersepi-sepi, itu tentu saja memang potensi, ya, untuk berhasilnya sebuah ibadah itu lebih besar, karena sangat-sangat besar kemungkinannya terhindar dari riya, ya. Makanya dalam beberapa makalah yang sebelum itu, ya, bukan dalam beberapa, ya, ada satu makalah di makalah-makalah yang sebelum ini, ya, kita pernah itu berbicara mengenai keutamaan ibadah yang sir itu, ibadah yang rahasia itu, ya. Tapi bukan berarti lalu kemudian orang tidak boleh beribadah dalam keadaan ramai, dalam keadaan alam terang-terangan seperti ini, ya. Ya. Orang memang ibadah yang sir itu lebih utama, karena sekali lagi ibadah yang sir itu memang potensinya untuk ikhlas itu betul-betul terjaga itu. Ya. Nah, kalau ibadah yang terang-terangan itu seringkali kemudian bisa saja disusupi dengan maksud-maksud lain, ya, yang kemudian lalu menghilangkan keikhlasan itu. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh, enggak. Ya. Nah, dengan begitu lalu apa yang paling penting? Yang paling penting itu ya ikhlasnya itu sebenarnya, ya. Ya, ikhlasnya itu. Ya. Apakah orang bisa dalam keadaan ramai seperti ini kemudian dia berbisik-bisik dengan Allah? Bisa saja. Ya. Wong berbisik-bisik itu persoalan hati, ya. 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 Meskipun sholat berjamaah, kemudian tidak bisa bermunajat kepada Allah? Bisa saja. Ya. Wong namanya sholat itu memang disunnahkan untuk jamaah, berarti ya memang sholat itu ya diketahui oleh orang lain, bersama orang lain. Ya. Ya. Oleh karena itu tidak bisa dengan alasan supaya kita itu lebih berkonsentrasi, lebih dekat kepada Allah, lalu enggak berjamaah, lalu sholat sendiri biar lebih khusyuk. Enggak bisa itu, ya. Karena apa? Memang perintahnya suruh jamaah memang. Ya berarti ya kita ketika berjamaah sekalipun itu tetap harus mendudukkan diri kita itu betul-betul, ya, seperti tetap menyendiri. Artinya apa? Hubungan kita tetap hanya kepada Allah, ya. Pusat konsentrasi kita hanya kepada Allah, ya. Tidak kemudian lalu terlibat atau terpengaruh oleh hiruk pikuk keramaian, ya. Ya begitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa memaknai ibadah yang sir itu, yang rahasia dengan Allah itu, yang memang sering dikatakan lebih afdal itu, karena memang dalam keadaan sir itu, dalam keadaan rahasia itu, dalam keadaan afdal itu orang memang bisa lebih berkonsentrasi di dalam beribadah, lebih berpeluang untuk serius dalam beribadah kepada Allah, ya. Ya, tapi berarti kalau begitu ya harus dalam situasi tertentu. Bukan sholat wajibnya yang harus berkhalwat, ya. Ketika ingin khalwat, ingin menyendiri kepada Allah, ya gunakan ketika sholat sunnah, ya, sholat malam itu silahkan, ya. Itu memang lebih baik menyendiri, lebih baik sendiri, ya. Tapi kalau untuk yang sudah disyariatkan lebih utama jamaah, ya tidak bisa dengan alasan kemudian karena kita kepingin lebih khusyuk, lebih konsentrasi, lalu kemudian kita sholat sendiri aja, nggak bisa itu.
Ya, tidak bisa. Ya tetap lebih utama sholat berjamaah. Nah, untuk mendapatkan fadilah-fadilah tentang khalwat, tentang ibadah yang sir itu, ibadah yang rahasia itu, ya kita gunakan ya momentum-momentum yang lain. Kan banyak momentum yang lain. Nah, begitu. Ya, jadi tidak harus kemudian difahami secara ketat begitu. Ya, kita harus berusaha memahami seperti itu. Ya. Ya, jadi memaknai ibadah sir itu utama ya, tapi dengan catatan-catatan kalau terkait dengan ibadah-ibadah yang memang harus dilaksanakan secara rame, ya harus rame. Sholat jamaah kan tidak mungkin sendiri. Mungkin karena jamaah itu ya harus banyak orang, semakin banyak semakin baik. Ya. Pergi haji bisa sendiri. Ya tidak mungkin, pergi haji pasti banyak orang lain ya, bersama-sama. Tawaf ya bersama-sama, ya sa'i ya bersama-sama ya. Tapi kan bisa di dalam kebersamaan itu kemudian kita tetap menyendiri, hati kita tetap menyendiri. Hati kita yang khalwat ya, yang berbisik-bisik dengan Allah. Tetap bisa bermunajat kepada Allah. Nah, itu ya. Nah, itu yang pertama itu ya. Jadi sekali lagi tokonya itu adalah khalwah tadi. Nah, kata-kata khalwah ini biasanya dalam dunia tarekat itu dipraktekkan ya. Jadi orang-orang tarekat itu kan seringkali ada istilah khalwat ya. Khalwat itu betul-betul menyisihkan diri untuk menyendiri ya, tidak berhubungan dengan dunia untuk sementara waktu ya, di waktu tertentu, di tempat tertentu ya. Ya biasanya di pondok-pondok tarekat itu ya, yang diasuh para kiai-kiai tarekat itu ya. Dulu bapak saya itu sering itu ya, kalau dalam jangka waktu tertentu itu mesti khalwat itu di pondoknya guru tarekatnya itu. Tapi ketika khalwat di pondok tarekat itu juga tidak sendirian, juga bersama orang-orang lain yang sedang khalwat juga. Ya berarti artinya apa? Lalu kemudian memang yang menentukan khalwat dan tidaknya itu persoalan hati ya. Ya. Orang seperti sekarang ini kita ngaji seperti ini ya, orang bisa bermacam-macam kan ya. Ada yang pikirannya kemana-mana macam-macam, tapi kan ada orang yang terus fokus zikir kepada Allah, bisa jadi ya begitu. Jadi yang penting sambungnya hati dengan Allah itu ya, yang kemudian meskipun toh bersama orang lain tetap merasa bersama Allah ya. Ya, jangan sebaliknya ya, ketika menyendiri sekalipun tidak ingat Allah ya, lah itu malah lalu kemudian malah ketika menyendiri itu malah kemudian lalu bisa berbuat seenaknya ya, itu kan lucu itu kan ya kan ada itu orang ketika sendiri lalu malah berbuat seenaknya, itu berarti menyendiri tapi tidak melakukan muhadatsah secara sir dengan Allah itu. Ya. Orang baru kemudian berbuat baik itu kalau ada orang banyak. Kalau sendirian tidak mau berbuat baik ya, karena dilihat orang. Ya. Maksiat terang-terang saja karena tidak ada orang. Ya begitu. Tidak begitu justru malahan ya. Justru ketika menyendiri itu ya betul-betul semakin ingat Allah kan begitu. Tapi kadang-kadang sebagian orang enggak. Kalau semakin sendiri itu malah justru lalu tadi itu seakan-akan tidak ada yang awasi, malah kemudian enaknya sendiri itu ya kan begitu ya, itu. Nah istilah khalwat itu juga seringkali khalwat itu ya, orang kadang-kadang berduaan dengan orang lain itu menyendiri juga, itu khalwat, tidak boleh itu kan ya. Khalwat itu makanya menyendiri itu tidak boleh kalau dalam konteks itu ya, dalam konteks itu ya. Barang siapa ada dua orang laki-laki dan perempuan yang khalwat ya,
dua orang kok memisahkan diri dari kerumunan orang lain, wah itu yang ketiga adalah setan misalnya, ya peluang gangguannya kan besar ya, jadi khalwat di sini sekali lagi pengertiannya adalah muhadatsatu sirri ma'allah haitsu la ahada tadi. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini sekali lagi bisa memanfaatkan ya semua momentum, ya, baik ada orang maupun tidak ada orang, baik ketika sendiri maupun ketika rame, itu tetap kita bisa melakukan sambung rasa dengan Allah, ya, bisa muhadatsah, berbincang-bincang dengan Allah, bermunajat kepada Allah, istilah lainnya ya. Munajat kan berbisik-bisik, ya, berbisik-bisik dengan Allah, berdialog dengan Allah, ya. Kok belum muncul tadi istilah itu ya? Ya, berdialog dengan Allah. Loh, kita sholat itu kan sesungguhnya berdialog dengan Allah itu kan, ya. Berdialog dengan Allah itu. Nah, memang untuk dialog itu ketika dalam keadaan sepi lebih intens biasanya, ya, lebih intens. Makanya lalu ya khalwat tadi. Tapi sekali lagi tidak harus secara fisik khalwat itu, tetapi bisa juga dalam keadaan ramai sekalipun kita tetap bisa melakukan audiensi dengan Allah, melakukan dialog dengan Allah, melakukan perbincangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata hanya sampai di sini, ya. Jadi baru satu poin. Saya merencanakan sebenarnya ini ya satu makalah ini langsung selesai, tapi ternyata tidak bisa, ya, baru satu poin. Berarti masih ada 2 poin lagi, ya, wara'suh maliha at-taqwa, ya. Poin yang kedua, kalau tadi tokonya adalah menyendiri, ya, bermunajat kepada Allah secara sir tadi itu, lalu modalnya, ya, adalah at-taqwa, dan kemudian yang ketiga waribahuha al-jannah. Keuntungannya adalah surga. Insyaallah 2 poin yang berikutnya ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.